Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali program Pesantren Nabawi pada bahasan kitab Bidayatul Hidayah dalam ilmu tasawuf. Bahasan kita pada episode kali ini adalah adab-adabnya seseorang di dalam masjid. Setelah kita bicara tentang adab berjalan menuju masjid, adab masuk ke dalam masjid, lalu bagaimana di dalam masjid, maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah adab-adabnya seseorang berada di dalam masjid. Seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, episode yang lalu, bahwa setelah melaksanakan sholat sunnah subuh atau sholat tahiyatul masjid dan sunnah subuh, kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu doa yang dikenal dengan sebutan doa fajar, yang pada episode lalu kita sedikit bacakan daripada doa yang cukup panjang tersebut, tetapi doa yang luar biasa, doa yang mengandung semua hajat-hajat kita, hajat-hajat yang kita butuhkan di dalam dunia ini, agama dan juga akhirat nanti, bahkan hajat-hajat yang belum pernah kita minta kepada Allah dan belum terlintas di hati kita untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam doa tersebut. Jadi sekali lagi kembali saya minta kepada pemirsa sekalian untuk coba membaca doa tersebut, ya, mempelajari doa tersebut, mencarinya ya di kitab Bidayatul Hidayah atau mungkin kita bisa dapatkan sekarang dengan mudah di internet, begitu, doa tersebut, dan diamalkan untuk keseharian kita. Ya, inilah manfaat daripada kita belajar. Manfaat daripada kita mendapatkan ilmu adalah kita mengamalkannya. Bila ilmu itu tidak akan jadi manfaat, tidak akan jadi apa-apa jika kita dengar, kita pelajari, kemudian tidak kita amalkan. Seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan, ini laksana pohon yang berbuah. Lalu ketika kita berada di dalam masjid, ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ingat kita ini berada di rumah Allah, maka jaga kesantunan, jaga tingkah laku dan adab kita di dalam masjid. Ya, jangan berbicara atau jangan tertawa terbahak-bahak di dalam masjid. Karena sesungguhnya tertawa terbahak-bahak di dalam masjid adalah kegelapan di dalam kubur nanti. Begitu juga ini bagi yang merokok nih, ya, bagi yang merokok, ya. Saya tidak sedang membahas hukumnya rokok, ya, karena kalau hukumnya rokok semuanya sebetulnya udah tahu bagaimana hukumnya rokok itu, ya, tidak perlu dijabarkan, ya. Tetapi bagaimana hukumnya merokok di dalam masjid, begitu. Ini tentunya dilarang, haram. Bayangkan bersiwak, sunnah, bersiwak itu sunnah. Tetapi jika kita bersiwak, sehabis bersiwak dan siwak kita basah dengan liur kita tentunya setelah kita bersiwak, lalu kita letakkan itu siwak di atas lantai masjid atau karpet masjid, ini mengotori masjid dan itu diharamkan, nggak boleh. Itu baru siwak. Ini siwak yang disunahkan, jelas kesunahannya, apalagi rokok, abunya, asapnya. Wah, saya pernah masuk ke satu masjid di luar kota, saya tidak sebutkan daerah mana, ketika musafir, ketika mau sholat, kita dapati itu di pinggiran masjid, di temboknya masjid semacam kayak jendela, banyak kaleng-kaleng kecil begitu, ya, berjejer itu di masjid, kaleng-kaleng kecil, kaleng-kaleng bekas kosong. Lalu saya tanya orang yang ada di situ, ini kaleng buat apa? Oh, ini buat asbak katanya. Ya,
Loh kenapa ada di dalam masjid? Iya, di sini kalau ngaji gitu, ngaji kitab di dalam masjid, begitu ustadznya sama jamaahnya bareng-bareng ngerokok semua. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ngerokok di dalam masjid berjamaah sambil ngaji. Wah, Masya Allah, lengkap sudah. Ya, seperti itu. Jadi ingat kehormatan masjid, kemuliaan masjid. Jangan tertawa terbahak-bahak, mengotori masjid. Ya, melakukan sesuatu yang memang akan merendahkan masjid itu sendiri atau tidak memuliakan, tidak ada bentuk pemuliaan kita kepada masjid. Lalu ketika kita duduk, tentunya selesai doa fajar, belum qomat, ya kita isi waktu kita dengan zikir, membaca Al-Quran atau bertafakur. Ketika kita sedang berzikir, baca Al-Quran atau yang lainnya dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, mendengar suara azan, kita dengar suara azan, ya, maka putuskanlah apa yang sedang kita lakukan. Stop apa yang sedang kita lakukan dan sibukkan diri untuk menjawab azan. Ya. Respon azan ini dengan hati kita dan juga lisan kita. Ini azan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawab seruan itu dengan lisan kita. Ya, hentikan segala kegiatan dan jawablah panggilan azan. Kata demi kata dari panggilan azan tersebut. Kita jawab ya seperti kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita jawab ya fakul misla dzalik, kata Nabi. Maka bacalah seperti itu juga. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali pada kalimat hayya alatain, hayya ala shalah, hayya alal falah, ini kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kenapa kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah? Karena ketika kalimat itu mengatakan hayya ala shalah, mari kita tunaikan ibadah shalah. Sekalipun kita sudah berada di dalam masjid, ya, kita sudah berada di dalam masjid dan sebentar lagi akan menunaikan sholat, kita yakin akan menunaikan sholat, tetap kita sadari bahwa semua daya dan upaya, kekuatan untuk ibadah sekalipun adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian jawab hingga akhir itu azan, ya, jawab seperti yang dikatakan oleh muadzin, demikian pula dalam qomat. Kita jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini bagaimana sikap kita dan jawaban kita untuk adzan dan iqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, wallahu a'lam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada program Pesantren Nabawi, bahasan kita tentang kitab Bidayatul Hidayah. Tadi sebelum ini kita bicara tentang azan dan bagaimana kita merespon dan menjawab daripada azan tersebut. Sekali lagi, dengan cepat kita jawab azan dalam keadaan apapun ketika adzan berkumandang. Dalam keadaan berzikir kita disuruh menghentikan zikir kita. Dalam keadaan baca Al-Quran sekalipun kita dianjurkan untuk menyetop bacaan tersebut dan sibukkan diri dengan menjawab panggilan muadzin. Karena panggilan muadzin adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan untuk menuju rahmat dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi responlah adzan dengan hati dan lisan kita, dengan pengagungan dan pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena adzan adalah panggilan Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai orang-orang yang menjawabnya. Dan demikian kebalikannya. Kita memanggil seseorang, dia segera memenuhi panggilan kita, menjawab panggilan kita. Kita akan senang dengan orang ini. Ya. Kebalikannya, ada orang, kita punya anak atau kita punya saudara atau apalagi anak buah begitu ya. Kalau dipanggil
leha-leha dulu, nggak segera memenuhi panggilan. Ini kalau dia anak buah kita nggak lama-lama ini dia, ya sebentar lagi dipecat ini sudah ya, dibebas tugaskan dari pekerjaannya. Dan kalaupun dia orang lain, ya seperti anak kah atau saudara kah, kita merasa tidak nyaman dengan orang yang kita panggil dan tidak segera memenuhi panggilan itu, bahkan mengacuhkan panggilan tersebut. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berupa azan itu? Demikian pula iqamah. Ya, terkadang orang menjawab azan tetapi ketika qomat enggak dijawab. Ya, banyak orang melalaikan panggilan iqamah. Padahal sama saja. Ya, iqamah itu juga kita jawab seperti yang disebutkan di dalam azan. Ya, jawab seperti apa yang dikatakan muadzin, kemudian ketika la haula hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan ditambahkan ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, maka kita jawab aqamahallahu wa adamaha madamat samawati wal ard. Aqamahallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendirikan salat, wa adamaha, dan melanggengkannya, madamatis samawati wal ardu, selama adanya langit dan bumi. Itu jawaban kita ketika muadzin menyampaikan qomatnya. Dan ingat posisi kita, ini qomat artinya aba-aba untuk segera dilaksanakan sholat. Kalau kita dalam posisi yang jauh dari saf, maka dari permulaan iqamah kita sudah mendekat merapat menuju saf. Begitu, karena ini aba-aba akan segera dilaksanakan. Begitu. Jika kita sudah berada di saf, ya, dengan urutannya kita berada di saf yang awal, begitu ya, sesuai urutannya. Begitu, mungkin ketika qad qamatis shalah, nah kita mulai berdiri. Kita mulai berdiri untuk bersiap sholat. Ya, tapi kalau posisi kita jauh, dari awal qamah kita udah dekat. Terkadang orang suka kayak malas-malesan kelihatannya. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qomat dah selesai, dia dari jauh baru jalan pelan-pelan. Seperti orang enggan melaksanakan sholat. Sepertinya bahasa tubuhnya bicara seperti itu. Mungkin hatinya tidak. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tampak terlihat ya di hadapan Allah dan para malaikatnya seperti orang yang enggan atau bermalas-malasan untuk mendirikan sholat. Jadi dari awal permulaan iqamah, jika posisi kita jauh dari saf, maka mulai kita merapat, membariskan diri kita di saf yang paling depan, yang bisa kita yang belum diisi orang. Jika mungkin di saf kita berada di safnya, kita berdiri ketika aba-aba qad qamatis shalah. Dan orang yang memuliakan adzan dan iqamah, begitu senantiasa menghentikan kegiatannya ketika adzan berkumandang, maka orang ini adalah orang yang memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dia memuliakan panggilan Allah. Memuliakan panggilan Allah adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang ketika meninggal dunia, diusung kerandanya menuju masjid untuk disolati. Ketika jalan ini keranda untuk disolati, tiba-tiba azan berkumandang di tengah jalan, belum lagi sampai ke masjid, azan berkumandang. Tiba-tiba ini jenazah tidak bisa digerakkan, seakan berat untuk digerakkan maju. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Seakan berat ini jenazah, nggak mau maju, nggak mau mundur, di situ di tempatnya. Seperti itu. Orang-orang heran. Ini kenapa jenazah? Ini keranda nggak bisa bergerak, nggak bisa dimajukan. Diam di situ. Seperti berat untuk dibawa melangkah, itu keranda. Orang kebingungan semua. Di situ ada orang yang paham, orang yang diberikan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bilang, "Sudah biarkan saja. Tunggu sampai selesai adzan." Ya. Tunggu sampai selesai adzan, insya Allah nanti akan bergerak sendiri. Karena ini orang
orang yang biasa menjawab adzan dan menghentikan semua kegiatannya ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Maka sekarang pun dia demikian. Ya, dihentikan langkah kakinya walaupun kita yang melangkahkan kaki ya menuju masjid untuk disolati karena mendengar adzan, mendengar panggilan muadzin. Subhanallah. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia memuliakan adzan. Dan para muadzin bisyarah. Ya, kabar gembira untuk para muadzin. Jadi kalau kita diminta untuk adzan jangan ragu. Karena banyak sekali kemuliaan fadilah untuk muadzin. Kabar gembira buat muadzin, mereka adalah orang-orang yang kelak di mahsyar di hari kiamat yang orang-orang yang memiliki leher yang panjang. Artinya orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab adzannya waktu di dunia. Biasanya orang berebut adzan, bukan berebut jadi imam. Ya. Kepengin jadi imam. Tapi kalau adzan agak-agak dia aja adzan. Masa saya disuruh adzan? Padahal kemuliaan adzan luar biasa. Ya, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita memuliakan semua syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah ini bahasan kita tentang adzan. Wallahu a'lam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pada program Pesantren Nabawi. Bahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Adzan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap adzan adalah sikap kita sebenarnya terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jika saya mau analogikan, ya, saya ingin kita umpamakan panggilan adzan itu kita umpamakan, katakan seperti panggilan telepon. Kita punya handphone, ya, ada panggilan, telepon masuk, berdering ini handphone kita. Maka sikap kita terhadap panggilan ini adalah tergantung siapa penelponnya. Jika kita rasa ini telepon tidak penting, ya, ini telepon tidak penting, ya, maka kita akan acuhkan, biarkan saja itu telepon. Kita nggak angkat, ya. Kalau dari telepon masuk dari orang yang kita tidak suka, ya, kita tidak mau mengangkat telepon itu, ya, atau bahkan kita benci orang tersebut, maka buru-buru kita tolak panggilan itu atau istilahnya kita reject itu panggilan, kan begitu, ya. Tetapi jika telepon yang masuk, panggilan yang masuk ke handphone kita adalah panggilan katakan dari pejabat, ya, atau dari pesohor, atau dari penguasa, maka kita lihat, sebelum kita angkat kita bangga, berdebar hati dan bangga ditelepon oleh pejabat, ditelepon pesohor, ya, maka dengan bergegap gempita hati kita, ya, menjawab itu telepon. Ya Pak, baik Pak, gitu. Seperti itu. Bahkan sebelum kita jawab mungkin kita pamerkan, kalau ada teman-teman kita pamerkan, loh, Bapak Gubernur telepon. Jokowi telepon saya. Nggak tahu Jokowi mana, Jokowi KW1 apa KW2, wallahu alam. Ya, seperti itu. Bangga dan bersegera menjawab itu telepon jika telepon dianggap, panggilan telepon kita anggap adalah kita rasa panggilan dari orang penting, ya, petinggi, penguasa, pesohor dan lain sebagainya, ya. Ini adzan panggilan Allah. Kalau sikap kita terhadap adzan malas-malasan atau tidak ada semangat, naudzubillah, hati-hati, ya, kita seakan-akan mengacuhkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan yang seperti itu. Perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita dan respon kita terhadap panggilan Allah. Secepat kita memenuhi panggilan Allah di dunia ini, secepat itu kita akan berjalan di atas jembatan Sirat nanti.
makin cepat di sana. Makin lambat, ya na'udzubillah, makin lambat di sana. Karena di sana orang ada yang berjalan secepat kilat, ada yang sekejap mata, ada yang berlari, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan, ada yang terseok-seok, ada yang merangkak. Na'udzubillah. Seperti itu. Sampai mereka. Tetapi ada yang sampainya terlambat jauh, karena dulu waktu di dunia lambat-lambat dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini panggilan adzan adalah panggilan Allah. Ya, maka respon kita harus baik. Harus penuh dengan pengagungan dan memuliakan panggilan tersebut, karena tidak ada raja di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Malikul Muluk. Raja di raja. Rajanya para raja, penguasanya para penguasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih pantas untuk kita respon dengan hati dan lisan kita dari sebuah panggilan selain panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita duduk, kita sholat di masjid, tempat kita sholat, tempat kita ibadah, tempat kita berzikir. Tempat-tempat tersebut semuanya menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah. Menjadi saksi yang menguatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, jika wafat seorang mukmin, jika wafat seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka menangis tempat-tempat sholatnya waktu di dunia, dan menangis tempat naik amal ibadahnya dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip satu ayat dalam Al-Quran ketika Allah berbicara kepada Fir'aun, menceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, di mana Allah mengatakan, fama bakat alaihimus samawati fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa makanu mundharin. Dan tidak menangis atas mereka langit juga bumi, dan tidak pula mereka orang-orang yang ditangguhkan azab mereka. Jadi langit dan bumi tidak menangisi Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah. Karena dia menentang Allah, memusuhi kekasihnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kebalikan dari yang dipahami dari ayat ini, bahwa langit dan bumi pasti menangis jika ditinggal pergi oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa sujud dan ruku di atas bumi, dan begitu juga amal ibadahnya yang senantiasa naik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu mari sama-sama kita untuk senantiasa memuliakan yang namanya adzan, memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada adzan tersebut. Dan orang yang memuliakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang seperti itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang di hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kita syafaat dari syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita minta setiap selesai kita berdoa dari adzan dan qomat, kita katakan Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'aik wa idbari lailik wa ikbali naharik antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, memohon kita kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan maqamah mahmud, syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah
wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal ahadun minna wala min ahlina saqiyan wala mahrumah bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.